Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berdalam kerajaan syurga, Allah yang maha kuasa dan pemurah, kami mengucap syukur Bapa, karena kami selalu melihat pertolongan dan penyelamatan yang daripada-Mu, sehingga walaupun dalam keadaan kesusahan, pergumulan, dan penderitaan seperti ini, kami tetap mau bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu ini dapat mengajar kami untuk hidup selurut dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 45 ayat pertama sehingga ke-28. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah datang dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah akan menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat denganku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapi dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu, dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini,
Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalinan, dan kepada Benjamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalinan. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkanlah 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagipun 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi ke tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan oleh Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah hubungan Yusuf dengan saudaranya. Yakub atau nama lainnya Israel mempunyai ramai orang anak melalui istri-istrinya, 4 orang istrinya, dan salah satu anak lelakinya ialah bernama Yusuf yang dilahirkan oleh istri yang paling dicintainya, yaitu Rahel. Yusuf anak yang ke-11 dari 12 adik-beradik lelaki, tidak termasuk anak perempuan. Yusuf merupakan anak yang dikasih dan diambil perhatian penuh oleh Yakub berbanding dengan anak-anaknya yang lain. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas hati, cemburu dan marah dalam hati abang-abang tiri Yusuf yang lain. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, dia dianiaya oleh abang-abang tirinya sehingga mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Di sini kita dapat belajar di mana apabila ibu bapa tidak berlaku adil dalam melayani anak-anak, maka itu akan menimbulkan kebencian, kejahatan dan masalah di dalam hubungan kekeluargaan. Anak-anak akan merasa kecewa, terluka dan tersakiti, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik akan berusaha melakukan apa saja demi untuk kepuasan diri. Pada mulanya abang-abang tiri Yusuf ingin membunuh dia, tetapi Ruben yang merupakan abang sulung mereka semua tetap ada rasa belas kasihan terhadap Yusuf dan dia ingin menyelamatkan Yusuf. Lalu Yusuf hanya dibuang ke dalam perigi yang kering, dan apabila ada pedagang dari Median melalui tempat itu menuju ke Mesir, mereka menjual Yusuf kepadanya. Di Mesir, orang Median itu menjual Yusuf kepada Potifar yang merupakan pegawai raja yang menjadi ketua pegawai istana Mesir. Kita boleh bayangkan bagaimana perasaan Yusuf ketika dia diperlakukan sedemikian rupa oleh abang-abang tirinya yang lain. Yusuf terpaksa hidup di Mesir jauh terpisah daripada keluarganya. Yusuf memulakan hidup baru di Mesir dan bekerja dengan baik sehingga Potifar mempercayakan banyak hal kepada Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf karena memiliki iman yang kuat dalam Tuhan, meskipun di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, dan pergumulan. Ketika istri Potifar memujuk Yusuf untuk tidur bersama dengan dia, tapi Yusuf menolak. Istri Potifar menuduh Yusuf karena marah dengan dia, sehingga Yusuf dipenjarakan. Di penjara, Yusuf tetap berlaku baik dan menjaga imannya kepada Tuhan sehingga ketua penjara mengasihi Yusuf. Apabila Yusuf berjaya menafsir mimpi Raja Firaun, akhirnya Yusuf diangkat menjadi gubernur di Mesir. Ketika itu, Yusuf berumur 30 tahun. Sesudah itu, kebuluran terjadi di seluruh dunia, sehingga abang-abang tiri Yusuf terpaksa pergi ke Mesir untuk mendapatkan bekalan makanan.
Ketika mereka di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Pada mulanya, mereka tidak mengenali Yusuf, sehinggalah Yusuf sendiri memperkenalkan dirinya kepada mereka. Lalu, bagaimanakah hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya atau adik-beradiknya? Adakah Yusuf masih memiliki perasaan belas dendam kepada mereka atau bagaimana? Dalam pembacaan teks Alkitab kita sebentar tadi, kita dapat belajar bahwa yang pertama, Yusuf seorang yang lembut hati. Dia ingat siapa dirinya yang sebenar dan mengakui hal itu di hadapan abang-abang tirinya dan kepada adik kandungnya sendiri, yaitu Benjamin. Yusuf menangis karena terharu dapat melihat adik-beradiknya tetap dalam keadaan yang baik dan selamat. Dia tetap peduli dengan saudara-saudaranya dan keluarganya meskipun sudah lama terpisah. Yang kedua, Yusuf mengampuni, mendoakan, mengasihi, memberkati, dan tetap berlaku baik terhadap saudara-saudaranya karena mereka tetap satu keluarga. Pertalian keluarga tidak dapat diputuskan dalam apapun situasi. Amin. Hubungan kekeluargaan harus dihidupi dengan kasih meskipun mungkin berlainan ibu bapa kandung, hanya saudara tiri dan sebagainya. Yang ketiga, Yusuf mempelawa saudara-saudaranya untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Yusuf tetap ingin memastikan kebajikan keluarganya terjamin, apalagi di tengah-tengah kesusahan besar di seluruh dunia pada masa itu. Yusuf tetap mengutamakan keluarganya sebagai saudara yang paling dekat dengan dia. Yusuf turut mengingat adik kandungnya, yaitu Benjamin dan ayahnya sendiri, dan ingin berkongsi berkat dengan mereka. Jemaat yang terkasih, mungkin dalam hubungan keluarga kita juga ada kalanya ibu bapa kita tidak bersikap adil terhadap anak-anak. Abang kakak, adik kita seringkali bergaduh dengan kita dan sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan kita dalam keluarga kita. Amin. Tuhan tetap punya rencana yang indah untuk kita. Kita harus menjadi berkat, terang dan garam untuk ibu bapa kita dan adik-beradik kita yang lain. Ibu bapa dan adik-beradik hanya pinjaman daripada Tuhan untuk kita sementara kita masih di dunia ini. Semua ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang dapat mengubah kutuk menjadi berkat dan dapat mengubah kejahatan kepada kebaikan. Amin. Hargailah ibu bapa kita dan adik-beradik kita yang lain selagi mereka masih ada dan masih hidup. Ampunilah kesalahan sesama keluarga kita. Doakanlah keluarga kita. Lupakanlah kesilapan-kesilapan lalu. Mulakanlah hidup baru dalam Kristus. Kasihilah keluarga kita. Berkatilah keluarga kita. Dan tetaplah berlaku adil dan berlaku baik terhadap ahli keluarga kita yang lain. Kasih dalam lingkungan keluarga itu sangat penting. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi, bahwa walaupun Yusuf mengalami begitu banyak pergolakan, kesusahan, penderitaan dan penganiayaan, namun dia belajar untuk hidup berfokuskan Engkau sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia, sehingga Yusuf menjadi berkat bukan setakat untuk keluarganya, bahkan untuk seluruh dunia ketika itu. Ajarilah kami supaya kami belajar menghargai ibu bapa kami belajar menghargai anak-anak kami, belajar untuk berlaku adil untuk setiap ahli keluarga kami, supaya tidak ada yang merasa terluka, kecewa dan tersakiti. Ajarilah kami untuk hidup dengan kasih yang tulus, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati. Berkatilah adik-beradik kami dan seluruh keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Feliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.